Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan dari materi dalam buku Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh penerbit Saleba 44 Kali ini materinya adalah alokasi biaya gabungan atau alokasi biaya bersama atau joint cost allocation dengan metode net realizable value atau harga jualnya tidak dapat diketahui saat titik pisah gitu ya. Ini adalah materi bab 6 dari buku Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia dan kawan-kawan. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning dari buku ini, yaitu dalam link ini ya. Nah, di buku ini kalau Anda membeli buku ini, buku yang original, Anda akan mendapatkan e-learning secara cuma-cuma ya. Nah, e-learning ini isinya adalah video pembelajaran tiap bab, kemudian juga ada soal-soal pilihan ganda yang Anda dapat kerjakan secara mandiri dan Anda akan diberikan jawabannya. Kemudian juga ada video soal dan pembahasan seperti ini untuk setiap topik yang ada dalam buku akuntansi biaya dan persiapan menghadapi ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Nah, e-learning ini dapat Anda akses membeli buku original atau Anda membeli kode aksesnya langsung ke e-learning.penerbitsalemba.com. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT Kresna Yuda memproduksi produk-produknya melalui proses bersama atau joint proses. Proses produksi bersama menghasilkan 3 produk utama atau main product A, B, dan C, serta 1 produk sampingan atau byproduct D. Berikut ini adalah hasil kegiatan produksi pada bulan November 2019. Ada produknya A, B, C, dan D. A, B, C adalah produk utama, D produk sampingan. Kemudian ada jumlah produksi masing-masing produk, harga jual saat titik pisah atau split off, harga jual setelah split off kemudian diproses lebih lanjut, dan biaya proses lebih lanjutnya. Jadi harga jual titik pisah, harga jual setelah proses, dan biaya proses lebih lanjut, ini dalam unit. Biaya gabungan atau joint cost atau biaya bersama yang dikeluarkan di bulan November adalah 4.040 juta rupiah. Perusahaan menggunakan metode net realizable value atau NRV atau metode yang mengalokasikan biaya gabungan ke produk utama setelah proses lebih lanjut untuk mengalokasikan biaya gabungan ke produk utama perusahaan. Nah, hasil penjualan dari produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang dari biaya gabungan. Diminta berapakah biaya per unit untuk produk A, B, dan C untuk main produknya. Berikutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal ini. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini adalah kita menghitung alokasi biaya gabungan. Dari soal didapatkan informasi bahwa sebelum dialokasikan ke produk utama A, B, dan C, biaya gabungan yang dikeluarkan di bulan November itu dikurangkan dulu dengan hasil penjualan produk sampingan. Dalam hal ini adalah produk D. Jadi biaya gabungan yang nantinya dialokasikan ke produk utama A, B, dan C itu adalah total biaya gabungan yang dikeluarkan dikurangi hasil penjualan produk sampingan. Dalam soal ini adalah produk D. Nah, total biaya gabungannya adalah 4.040 juta. Kemudian harga jual dari produk D, produk sampingan adalah Rp4.000 dan jumlah unit produk D yang dihasilkan adalah Rp20.000 ya, jadi sekitar 80 juta. Maka biaya gabungan yang akan dialokasikan ke produk utama A, B, dan C adalah 3.960 juta rupiah. Langkah yang kedua adalah kita mengalokasikan biaya gabungan. Nah, berikut ini adalah tabel yang dapat digunakan untuk membantu menghitung alokasi biaya gabungan ke produk utama A, B, dan C. Ada produk, ada jumlah produksi, harga jual setelah proses, nilai pasar setelah proses, biaya proses lebih lanjut, NRV, dan alokasi biaya gabungan. Produk A misalnya, jumlah produksi 20.000. Nah, ini dikali ya dengan
Harga jual setelah proses ya, bukan harga jual saat titik pisah. Harga jual setelah proses produk A itu adalah Rp45.000. Nilai pasar setelah proses ini adalah jumlah produksi setiap produk dikalikan dengan harga jual setelah proses. Dapat nilai pasar setelah proses. 20.000 kali Rp45.000 adalah Rp900 juta. Biaya proses lebih lanjut ini adalah biaya proses lebih lanjut per unit ya, totalnya jadinya. Biaya proses lebih lanjut per unit dikalikan jumlah unit yang diproduksi. Dari soal kita dapatkan biaya proses lebih lanjut produk A adalah Rp5.000. 5.000 kali 20.000 adalah 100 juta. Ya, ini jadi 5.000 biaya proses lebih lanjut produk A per unit dikali jumlah produksi A adalah 20.000 unit. Dapat 100 juta. Nah, NRV itu adalah nilai pasar setelah proses setiap produk dikurangi dengan biaya proses lebih lanjut sama dengan NRV. Dapat 800 juta. Abaikan dulu yang ini ya. Oke. Lanjut ke produk B. Jumlah produksi produk B 40.000, harga jual setelah prosesnya 60.000. Nilai pasar setelah proses 2,4 miliar. Biaya proses lebih lanjut adalah biaya proses lebih lanjut per unit kali jumlah produksinya. Coba Anda kalikan 4.000 kali 40.000 kita dapat 160 juta rupiah. Nilai pasar setelah proses produk B 2,4 miliar dikurangi biaya proses lebih lanjutnya, kita dapat NRV produk B adalah 2.240 juta rupiah. Oke, lanjut ke produk C. Jumlah produksi 35.000 dikali dengan harga jual setelah proses 43.000, kita dapatkan 1.505 juta rupiah dikurangi biaya proses lebih lanjutnya per unit kali jumlah produksi ya 87.500, maka NRV-nya 1.505 juta rupiah dikurangi 87.500 sama dengan 1.417.500.000. Nah, alokasi biaya gabungan setiap produk itu adalah proporsi dari NRV produk dibagi total NRV. Nah, ini kalau total NRV ini dijumlahkan NRV A, B, dan C kita dapat, nah ini 4.457.500. Jadi alokasi gabungan untuk biaya gabungan untuk produk A adalah 800 juta NRV-nya bagi dengan 4.457.500 kali 3.960 juta ya, bukan yang 4.040 juta. Jadi alokasi untuk A itu adalah 800 juta dibagi 4.457.500.000 dikali dengan biaya gabungannya setelah dikurangi hasil penjualan produk sampingan ya. Nah, ini 3.960 juta rupiah. Nah, kita dapat dibulatkan 710.712.283. Yang B sama ya, proporsinya NRV-nya 2.240 juta dibagi 4.457.500.000 kali 3.960 dapat 1.989.994.391. Yang C berarti 1.417.500.000 NRV-nya bagi total NRV 4.457.500.000 rupiah kali biaya alokasi biaya gabungannya 3.960 juta dapat 1.259.293.326. Ini adalah pembulatan. Nah, ini belum selesai karena yang ditanya adalah biaya per unit ya. Ini baru alokasi biaya gabungan ke main produk A, B, dan C. Langkah ketiga, kita menghitung biaya per unitnya. Formulanya adalah biaya per unit per masing-masing produk adalah alokasi biaya gabungan untuk produk tersebut ditambah total biaya proses lebih lanjut produk tersebut dibagi jumlah produksi produk tersebut. Maka biaya per unit A itu adalah alokasi biaya gabungan untuk produksi A adalah 710.712.283. Lihat pembahasan sebelumnya. Ditambah total biaya proses lebih lanjutnya 100 juta. Kalau Anda mau hitung adalah
biaya proses lebih lanjut per unit kali jumlah produksi A, 5.000 kali 20.000 ya, dapat 100 juta. Nah, ini dijumlahkan, dibagi dengan jumlah produksi A adalah 20.000 unit. Maka biaya per unit A adalah Rp40.536. Biaya per unit B itu adalah alokasi gabungan biaya unit B adalah 1.989.994.391 ditambah total biaya proses lebih lanjut produk B 160 juta dibagi dengan 40.000 unit ya, dapat 53.750. Untuk C alokasinya 1.259.293.326 ditambah 87.500 bagi 35.000 adalah Rp38.480. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan alokasi biaya gabungan dengan metode Net Realizable Value. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.